Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita berada di awal bulan Dzulhijjah, ya. Sekedar informasi, kita sudah masuki hari ini tanggal 1 Dzulhijjah. Kenapa ini penting jamaah sekalian? Ya, karena ini berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak masyarakat kita yang tidak memiliki perhatian yang besar dengan bulan Dzulhijjah ini, ya. Mungkin dia tidak tahu kapan masuknya bulan Dzulhijjah, ya. Dan ini berbeda dengan bulan Ramadan, ya. Ketika masuk 10 terakhir Ramadan, ya, mereka bersiap-siap, mereka bersungguh-sungguh menyiapkan waktunya, bahkan mungkin i'tikaf di masjid. Tapi untuk bulan Dzulhijjah mereka tidak ada perhatian, ya, kapan masuk bulan Dzulhijjah. Padahal 10 pertama Dzulhijjah ini, ya, tidak kalah pentingnya daripada 10 terakhir Ramadan, ya. Ibnul Qayyim ditanya, mana yang lebih utama? 10 terakhir Ramadan dengan 10 pertama Dzulhijjah. Maka beliau menjawab, jika melihat waktu malamnya, maka 10 terakhir Ramadan itu lebih utama karena ada malam Lailatul Qadar. Tetapi kalau melihat siangnya, maka 10 pertama Dzulhijjah itu lebih utama karena di sana ada, ya, tanggal 10 Dzulhijjah, ada 9 Muharram, ya, wukuf Arafah, ada ibadah yang lainnya yang lebih utama. Ya, makanya 10 pertama ini adalah hari-hari terbaik jamaah sekalian. Hari-hari terbaik. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin", tidak ada hari, kata beliau, kata Rasulullah. Tidak ada hari. Beliau menafikan tidak ada hari. Al-amalu shalih fihinna, di mana amal soleh di dalamnya, ahabbu ilallahi min hadhil ayyam al-ashar, mengalahkan amalan-amalan yang dikerjakan pada 10 pertama Dzulhijjah, ya. Yang lebih Allah cintai daripada amalan-amalan selain 10 pertama ini, ya. Beda antara ibadah yang Allah syariatkan dengan ibadah yang Allah cintai. Lebih tinggi derajatnya kalau Allah mengatakan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa di hari yang lain itu utama, tapi di hari ini lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai sahabat pun bertanya, karena ini utama, ya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah amalan ini di 10 pertama ini tidak mengalahkan amalan jihad? Karena menurut mereka tidak ada amalan yang lebih utama daripada amalan jihad, ya. Tidak ada amalan yang paling utama dalam Islam kecuali amalan jihad. Apa kata Nabi? Walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad pun dikalahkan dengan amal soleh yang dikerjakan 10 pertama ini. Kecuali, kata Nabi, kecuali orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya dan dia tidak kembali dari jihadnya, atau dia syahid fi sabilillah. Hanya itu yang bisa mengalahkan. Kalau dia berjihad masih pulang kembali hidup-hidup, itu masih dikalahkan. Kecuali dia jihad dan tidak kembali lagi, atau dia syahid di jalan Allah, hanya itu yang bisa mengalahkan amalan di 10 pertama ini, ya. Maka jamaah sekalian, ya, ini waktu yang utama. Kita mulai pada hari ini, hari Senin ini, tanggal 1 Dzulhijjah. Bahkan Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Para mufassir mengatakan makna malam-malam yang 10 adalah hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah, ya. Maka manfaatkan hari ini jamaah sekalian. Apa saja amalan yang disyariatkan, yang disunahkan untuk kita kerjakan di bulan ini, di hari-hari yang utama ini.
Yang paling utama yang Allah sebutkan dan Nabi sebutkan dalam Al-Quran ya adalah ibadah haji. Ya. Melaksanakan ibadah haji. Karena dia mengumpulkan keutamaan waktu dan keutamaan tempat. Ya. Walai al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai hilang jamaah sekalian impian untuk pergi haji. Baik yang belum, ya, baik yang sudah, apalagi yang belum. Ya. Jangan sampai kita selama hidup kita belum pernah melaksanakan ibadah haji. Padahal harta ada, kesehatan ada, waktu ada. Ya. Jadi niatkan ya, sebelum meninggal ya Allah, ya, berikan hidayah, kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Kan ini ibadah yang sangat luar biasa. Ya. Yang kedua, melaksanakan puasa. Ya, sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa sunnah. Ya, baik setiap hari maupun tidak setiap hari. Dan terkhusus puasa yang Nabi sebutkan secara khusus adalah puasa Arafah. Ya, ini puasa khusus umat Islam. Beda dengan puasa Asyura, itu umat-umat terdahulu pun berpuasa. Tapi puasa Arafah adalah puasa khusus bagi umat Islam. Tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Nabi mengatakan, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu." Puasa hari Arafah atau 9 Dzulhijjah itu adalah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, itu tanggal 26 Mei. Ya, karena Lebaran tanggal 27 Mei. Jadi catat baik-baik tanggalnya. Kita saling mengingatkan di antara kita. Ini puasa hari Arafah. Amalan yang ketiga jamaah sekalian adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Hendaknya mereka berzikir kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan. Itu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Zikir apa saja. Dan yang Nabi sebutkan dalam hadis yang lain, fakthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak pada hari itu tahlil, tahmid dan takbir. Seperti ucapan takbir yang kita hafal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kita baca sejak hari ini. Ya, ini namanya takbir mutlak, kapan saja. Ada namanya takbir muqayyad yang terikat dengan waktu. Yaitu mulai tanggal 10 Dzulhijjah sejak zuhur sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah hari tasyrik. Itu muqayyad, setiap selesai salat fardu kita baca takbir muqayyad ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyembelih hewan kurban jamaah sekalian. Ya, menyembelih hewan kurban. Nah, ini ya saya yakin semuanya mampu. Ya. Yang punya HP, iPhone, ya itu sudah pasti mampu insya Allah. Ya, 2.300.000, ya masa kita tidak bisa kurban sekali setahun, tapi kita bisa mampu beli handphone mahal-mahal. Ya, jamaah sekalian, ya inilah ibadah sosial dengan ibadah kurban ini, masya Allah. Ya, banyak ya orang-orang yang tidak pernah mungkin makan daging bisa merasakan ya makan daging dengan hewan kurban ini jamaah sekalian. Jadi niatkan. Ya, bagi yang berniat untuk berkurban, maka sejak tanggal ini, ya, Nabi mengatakan tidak boleh kita memotong rambut dan kuku kita. Tapi yang tidak berniat, ya boleh. Tapi pada saat pertengahan bulan berniat, maka sejak itulah dia dilarang. Tapi kalau sudah berniat, sudah mencatatkan namanya, mendaftarkan namanya, maka hari ini tidak boleh kita mencukur rambut dan kuku kita. Ya, ini bukan larangan haram, tapi larangan, ya, tidak ada juga kafarahnya, tapi Nabi mengatakan tidak boleh kita mengambil sebagian dari rambut dan kuku kita. Ya, ini larangan bagi orang yang berkurban saja, bukan keluarganya, istrinya, bukan, yang berkurban saja. Dan yang terakhir jamaah sekalian adalah amal soleh secara umum, ya, sedekah, ya, membaca Al-Quran. Bagus kalau kita niatkan 10 pertama ini bisa khatam 30 juz, ya berarti satu hari kita khatamkan berapa? 3 juz. Jadi 10 hari bisa 30 juz, masya Allah. Ya, kalau kita itikaf bisa menghatamkan 10 terakhir, ya mudah-mudahan 10 pertama juga kita menghatamkan 30 juz. Inilah jemaah sekalian
beberapa amalan-amalan soleh yang kita disunahkan untuk dilakukan pada 10 pertama ini. Insya Allah inilah hari-hari utama, maka jangan kotori dengan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Tadi di dalam sholat rakaat kedua dikatakan, ya, fala tatlimu fihinna anfusakum, jangan kau mendolim diri kalian, karena dosa di hari ini itu dosanya pun dilipat gandakan. Ya, karena ini hari-hari yang utama. Hadanallahu iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.